Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlan dark wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur. Allahumma razzuqna fahman nabiyyin wa hudhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qira'atun fi kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah rahmatal abrar wa radhiyallahu anhu wa ardhah. Nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi ibadil salihin fid dharain amin. Adab dukhulul masjid ila anqal fa idza faraghta min ad-du'a'i fala tashtaghil ila waqtil fardhi illa bi fikrin aw tasbihin aw qira'ati Qur'anin. Alhamdulillah, nasyukur Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di siang hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan daripada kewajiban kita salat zuhur berjamaah, yang mudah-mudahan Allah terima daripada amal ibadah kita. Melanjutkan di dalam majelis ilmu kita kajian kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau yang lebih kita kenal dengan nama Al-Imam Al-Ghazali. Sampai di pembahasan kita di pertemuan sebelumnya masalah adab masuk ke masjid untuk menunggu atau melaksanakan daripada sholatus subuh, ya, masuk kepada doa-doa yang sudah kita bacakan sedikit daripada doa tersebut, yang mana doanya panjang lebar, ya, bisa kita baca di dalam kitab Bidayatul Hidayah dan juga kitab Ihya Ulumuddin serta karangan-karangan kitab dari ulama-ulama kita tentang doa-doa setelah sholat tahiyatul masjid atau sholat dan juga sholat sunnah 2 rakaat, yaitu qabliyatus subuh atau sholat fajar. Kemudian apa saja doanya yang untuk menunggu daripada sholatus subuh berjamaah. Maka dilanjutkan oleh beliau, fa'idha farauta minad du'ai, kalau kamu sudah selesai membaca doa, jadi sambil namanya nunggu sholat bukan diem, tapi laksanakan berdoa dan segala macamnya, ya. Fala tashtaghil illa waqtil fardhi, janganlah kamu menyibukkan diri sampai menjelangnya waktu fardhu, yaitu melaksanakan sholat fardhu, yaitu sholat subuh, illa melainkan dengan bifikrin, dengan memikir, yaitu tafakur. Pikirkan, bukan pikirkan masalah, renungkan masalah bisnisnya, masalah tidak. Wah, nanti pegawai jam berapa nih? Ini segala macam. Bukan. Tapi renungkan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan di pagi hari ini, nikmat, masya Allah, ya. Seseorang masih dalam keadaan bisa menghirup oksigen, ya. Kalau satu nikmat saja dicabut sama Allah SWT seperti oksigen, orang bakal lari ke rumah sakit. Berapa biaya dia mengeluarkan untuk beli oksigen? Tabung oksigen itu berapa? Kalkulasikan berapa tahun dia pakai. Dia hidup sekarang berapa tahun sudah? Kalkulasikan aja, nggak terhitung jumlahnya, miliaran, triliunan, ya. Kita punya utang banyak sama Allah SWT, tapi tidak, itu keutamaan Allah SWT diberikan. Ya, diberikan Allah SWT kepada hamba-hambanya, tinggal hamba-hambanya pakainya gunakan untuk apa? Ya, maka kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tugas kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Maka gunakan apa saja yang hal-hal masalah perantara kita dunia, perantara kita untuk wasilah, perantara menjadi urusan akhirat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka au tasbihin, atau bertasbih. Atau bertasbih. Kalau dia nggak mampu kebanyakan pakai tangan, iya. Kalau sedikit pakai tangan bisa 33.
Ini orang kadang ribut, ya pakai tasbih, wah apa tuh zaman Nabi, apalagi ada siap dari mana ente tahu, nggak apa tahunya bahwasanya di zaman Nabi nggak ada, emang ente ngelihat di zaman sahabat nggak ada yang pakai, kata siapa? Bahkan orang-orang dahulu memakai bukan bentuk tasbih, belum berbentuk tasbih, tapi ada biji, daripada biji apa buat 1, 2, 3 seperti itu, ya. Nah, sekarang dipermudah lagi dengan bertasbih, dipermudah lagi dengan tasbih yang di tangan, dipermudah semua untuk menghitung. Apa salahnya itu perantara? Lil wasail hukmul maqasid. Kita punya kaidah di dalam ilmu fikih, lil wasail hukmul maqasid. Perantara itu hukum tujuannya. Tujuannya untuk beribadah kepada Allah, perantaranya berarti boleh satu hal ibadah. Ya. Tujuannya dipakai buat apa? Buat ngitung maksiat segala macam. Ah, itu perantaranya nggak boleh berarti. Karena tujuannya nggak boleh. Sedangkan perantaranya orang mau zikir dilarang-larang. Masya Allah. Suruh pakai tangan, iya ente zikir baca 1000 kali ente pakai tangan, ya. Karena nggak biasa berzikir, nggak biasa baca sholawat, nggak baca tasbih, makanya bisa melarang seperti itu. Karena sedikitnya daripada pemahamannya tentang ilmu agama, maka bisa menyatakan bahwasanya oh tidak boleh, dilarang pakai tasbih, di zaman Nabi tidak ada dan segala-galanya. Waliyadzubillah, bahas secara nggak langsung dia melarang seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka ya ikhwan rahimakumullah, dengan lanjutkan dengan tasbih kita, ya tasbih, sholawat kepada Nabi dan yang lain-lainnya. Jadi kan kita punya wirid ya, kebiasaan rutinitas dalam ibadah itu harus ada. Misalkan saya harus sholawat setiap hari sekian kali, saya harus bertasbih sekian kali, baca la ilaha illallah sekian kali. Seperti diceritakan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ya, beliau zikirnya saja la ilaha illallah setiap harinya 25.000 kali setiap hari. Ditambah lagi membaca Allah 25.000 kali, sudah 50 ya, 50.000. Terus tambah lagi 25.000 kali lagi apa? Sholawat kepada Nabi. 75.000 kali baru zikirnya. Belum yang lainnya, belum baca Qur'annya, belum ngajarnya, belum ibadah, belum sholat sunnah, sholat tahajud. Oh, Masya Allah. Bahkan diceritakan beliau ya, untuk muter jam aja, dulu kan jam arloji masih diputar-putar ya, untuk muter jam aja nggak ada waktu dikasih jam sama muridnya. Habib nih kalau mati entar diputar ya, berapa hari kemudian diputar lagi. Oh, harus diputar. Jazakallah khair, terima kasih. Habis waktu Anda buat muter-muter jam aja. Masya Allah. Kalau kita tidak ya, kadang nunggu pengen sholat, HP-nya dipegang. Masya Allah. Makanya nggak dapat dari zikirnya. Oh, kok susah banget ya zikir 100 kali aja la ilaha illallah. Kenapa? Itu syaitan yang bikin seperti itu. Dianggap besar 100, 1000, padahal itu hal yang kecil dibandingkan orang-orang terdahulu atau ulama-ulama kita atau orang-orang saleh kita, bahkan yang di zaman sekarang pun zikirnya ratusan ribu kali. Sedangkan yang 100 kali aja nggak bisa mudawamah, susah banget, setengah mati. Karena syaitan nggak mau kalau seseorang itu beribadah kepada Allah SWT, digoda terus. Dia sudah zikir, gimana caranya nggak ikhlas? Dia sudah bisa ikhlas, gimana caranya zikir? Terus seperti itu. Disuruh banyakin dulu, ya biar apa? Besok nggak zikir lagi. Nah, seperti itu. Kadang pertama kali, wah langsung 1000, kuat. Besok udah nggak lemah, udah 500, sudah 1000, lama-lama kurang. Ya, qalilun qar khairun min katsirin far. Sedikit tapi tetap lebih baik dari banyak berantakan. Kau pengen rutinitas, ada rutinitas ibadah. Sedikit demi sedikit, bertahap, tapi tetap istiqomah. Lebih baik daripada sekali banyak tapi berantakan, nggak pikir lagi, nggak ibadah lagi. Nah, seperti itu. Lain kalau hal yang wajib itu memang kewajiban. Misalkan kita mau ibadah sunnah, iya ditambah dengan ibadah-ibadah yang lainnya, sholat sunnah dan segala macamnya. Jangan langsung banyak, sedikit demi sedikit. Yang penting sudah ada di rutinitas, setiap hari ada. Setiap hari ya ada. Baru nanti kalau sudah paten seminggu atau 2 minggu atau bahkan sebagian ulama nyatakan 40 hari dia sudah mendarah daging, ya baru tambah lagi, mungkin 2 rakaat lagi sholatnya, tambah lagi. Nggak lama-kelamaan bisa ratusan rakaat setiap malamnya. Nah, seperti itu. Ini kadang orang ada hajat langsung 100 rakaat sholatnya, tahajud saya tahajud semalam 100 rakaat, Masya Allah. Besok ditanya udah nggak, subuh aja lewat, Masya Allah. Gal au qiraati Qur'anin, atau sibukkan diri kamu dengan membaca Al-Qur'an. Kalau tafakkur sudah, tasbih, kalau tasbih sudah qiraatul Qur'an. Jadi kalau nunggu sholat ya
Kalau sekarang patokannya sama jam ya, sudah bunyi tit tit tit. Nah, itu sudah iqamah itu. Padahal tidak mesti, bukan satu hal kewajiban. Oh, kalau nggak nurut jam dosa itu. Nah, enggak. Tidak. Dilihat, itu kan patokan paling banyaknya mungkin sekitar 15 menit atau apa meningkat paling. Tapi kalau masih ada orang yang lagi sedang sholat atau apa, tunggukan, jangan langsung ditinggalin. Bukan jadi patokan langsung, oh ini udah bunyi, orang sholat biarin aja, sholat langsung tegakin sholat, ya akhirnya sholat langsung iqamah. Jangan, tunggu kalau dia masih. Lain kalau baru nak sholat, ya dia baru mau sholat, kasih tahu ini sudah waktunya kita pengen iqamah. Kalau di tengah-tengah sholat jangan sampai ini. Jadi sholatnya ada macam-macam, di situ lagi sholat sunnah, di sini sholat fardu kan, ada terbengkalai. Itu bukan, orang itu kan dikasih waktu, ya makanya dikasih batasan waktu, jeda waktu 10 menit atau 15 menit seperti itu. Maka jeda waktu tersebut kalau kita sudah sholat sunnah, sudah tahiyatul masjid, sholat 2 rakaat qabliyah sudah, maka apa yang kita laksanakan dengan tafakur sambil nunggu, terus kemudian atau dengan tasbih atau dengan membaca Al-Quran. Maka di dalam hadis dijelaskan intidharus shalah, intidharus shalah, menunggu sholat pahalanya seperti sholat. Kita nunggu sholat, habis sholat sunnah, pengen sholat fardu, nunggu ya dengan tasbih, dengan apa segala macam, pahalanya dihitung seperti sholat. Kenapa? Karena nunggu sesuatu pengen ibadah. Gal, fa idza sami'tal adzana fi athna'i dzalika, kalau kamu dengar adzan di tengah-tengah hal tersebut, lagi tasbih atau lagi baca Quran misalkan, dengar adzan di tengah-tengah tersebut, faqta ma anta fihi, stop dulu. Yang engkau laksanakan, stop dulu. Washtagil bijawabil muadzin, sibukkan diri kamu dengan menjawab muadzin tadi, ya, jawab adzan tadi. Fa idza qala al muadzin, kalau orang yang adzan tadi mengatakan Allahu akbar, faqul mithla dzalika, maka katakan seperti itu juga. Maka jawabnya Allahu akbar. Wa kadzalika fi kulli kalimatin illa fil hay'alatain. Ya. Semua kalimat sama. Asyhadu an la ilaha illallah, jawabnya asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kecuali fi hay'alatain, di dua hay'alah. Hay'alah baik yang pertama hayya 'alas shalah, yang kedua hayya 'alal falah. Itu jawabnya apa? La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu jawabnya. Ya. Kalau pas la haula wa la quwata billah, nah seperti itu. La haula wa la quwata illa billahil azim. Wa ala shalah, la haula wa la quwata illa billahil azim. Jangan diam. Masyaallah. Ya, ada orang diam. Ini enggak sibuk ya? Ya, dengan menjawab azan. Dikhawatirkan kalau seseorang dengar adzan tidak menjawab adzan, ya kecuali dia di dalam sholatnya lagi sholat sunnah atau apa segala macam, tidak menjawab adzan, dia di dalam hal lagi kosongnya, dia dengar adzan gak jawab adzan, dikhawatirkan meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah, waliyadzubillah. Ya. Dan Fa'idha qala, kalau muadzin itu mengatakan as-salatu khairun minan naum, nah, itu salat subuh, ya. Salat lebih baik daripada tidur, ya. Nah, kalau sekarang enggak, orang ya, hayya 'alan naum, mari kita tidur. Salatu khairun minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur, ya. Faqul, maka katakan apa? Shadaqta wa bararta wa ana 'ala dzalika minasy syahidin. Shadaqta wa bararta wa ana 'ala dzalika minasy syahidin. Kau telah benar dan kau telah berbuat yang baik, ya, perkataan kamu, dan aku akan hal yang demikian menjadi saksi. Dan diajak kebaikan, dia ngajak sholat. Nah, suruh bangun orang. Fa idza sami'tal iqamah, itu kalau dengan adzan, selesai kita masalah adzan. Fa idza sami'tal iqamah, kalau kau dengar iqamah, ya, istilah kita qomat, ya. Faqul mithla ma yaqulu, katakan sama seperti yang dikatakan. Allahu akbar, Allahu akbar. Katakan Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Illa fi qouli, kecuali di dalam perkataannya qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ya. Apa katakan? Faqul aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Aqamahallahu wa adamaha
ma damatis samawatu wal ardu. Aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawatu wal ardu. Ya. Mudah-mudahan Allah menegakkan terus sholat tersebut dan mengkontinyukan selama kontinunya terus menerusnya adanya langit dan bumi. Nah, seperti itu. Tegakkan terus sholat. Ya, khusus qad qamatis sholat jawabnya aqamahallah wa adamaha ma damatis samawatu wal ardu. Nah, jawab. Jadi bukan sibuk ya, udah komat. Gue bukan komat. Udah koma, udah selesai koma. Sholat. Nah, sudah, itu sudah panggilan. Engkau sibukkan diri kamu dengan menjawabnya. Fa idza faragta min jawabil muadzin. Kalau kamu selesai dari menjawab muadzin tadi, ya orang yang adzan tadi, faqul, maka katakan apa? Allahumma inni as'aluka inda huduri salatika wa aswati du'atika wa idbari lailika wa ikbali naharika an tu'tiya Muhammadanil wasilata wal fadilata wa darajata rafi'ata wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya, itu katakan seperti itu. Atau kalau mau yang seperti biasanya, ya seperti biasanya doa setelah adzan, ya Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilatan wa fadilah wa syarafa wa darajatan 'aliyatan rafi'ah wa ba'athu maqama mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Nah, itu sebagian ulama menambahkan lagi baca doakan orang tuanya 5 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli walidayya, Rabbighfirli walidayya, Rabbighfirli walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu pas yang kelima. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, doakan, jangan dirinya sendiri doain, orang tua juga doain. Karena waktu-waktu mustajab ya. Waktu-waktu mustajab. Rabbighfirli walidayya, Rabbighfirli walidayya, Rabbighfirli walidayya, Rabbighfirli walidayya, Rabbighfirli walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pas kelima. Nah, sebetulnya banyak daripada yang dianjurkan ulama. Itu aja. Dari habis doa adzan kemudian langsung baca Rabbighfirli walidayya 5 kali. Baru yang kelimanya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu tambahan. Maka Faidah sami'tal adzan, kalau kamu telah mendengar adzan, wa anta fi sholati, sedangkan kau dalam sholat, lagi sholat sunnah misalkan tahiyatul masjid atau apa, ya adzan dikumandangkan, bagaimana? Lo berhentiin sholatnya, bagaimana? Lah, fatammimis sholat, sempurnakan sholatnya, selesaikan dulu sholatnya. Setelah itu, tsumma tadarakal jawab ba'da salam ala wajhihi, kemudian baru jawab setelah salam, habis salam, assalamualaikum, langsung jawab adzannya. Ala wajhi sama seperti yang tadi caranya. Ya, pas hayy ala adzan baca la haula wala quwata illa billahil azim. Fa idza ahrama al-imam bil fardhi. Kalau imam sudah takbiratul ihram, ya bil fardhi, Allahu akbar, ya dengan salat fardu, takbiratul ihram salat fardu. Fala tashtagil illa bil iqtida' bihi. Jangan kau sibukkan diri kamu dengan apapun, melainkan dengan mengikuti imam. Maksudnya bukan barengan takbirnya. Setelah imam takbir Allahu Akbar langsung. Jangan lama-lama. Makanya sebelumnya siapkan dulu. Kayak siwaknya disunahkan, siwakan dulu. Minyak wangi dipakai itu sunnah, pakai minyak wangi dulu segala macam. Sudah, ya apa saja yang dianjurkan sebelum sholat. Ya. Kemudian tatkala imam takbir Allahu Akbar, langsung kita ikut takbir setelahnya Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Jangan kelamaan. Jadi biar dapat dari awal takbiratul ihram bersama imam. Tapi bukan barengan. Kalau barengan sedikit pun itu tidak sah sholatnya makmum. Ya. Setelah imam langsung. Imam udah kalimat bar langsung takbir imam makmum. Kemudian wasallil fardhu kama sayutla 'alaika fi kaifiyatis shalah wa adabiha. Kemudian salatlah salat fardu sebagaimana nanti akan kita jelaskan untuk kamu di dalam tata cara sholat dan adab-adab sholat. Nanti masih ada masih panjang ya bab masalah sholat. Itu cuma sekilas aja, cuplikan aja. Kemudian faidza faragta, kalau kamu sudah selesai sholat fardu,
Faqul, maka ada doa-doanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fa'ayyina rabbana bis salam wa adkhil jannata daras salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Subhana rabbil aliyil a'la al wahhab. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah ahlun ni'mati wal fadli wa thana'il hasan. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu dina walau karihal kafirun. Atau yang biasa ditertibkan oleh ulama-ulama kita untuk khusus selain daripada sholat subuh dan maghrib, selain subuh dan maghrib itu langsung aja Allahumma antas salam, nggak pakai la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu kulli syai'in qadir. Itu khusus pada habis sholat subuh dan sholat maghrib. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi pakai yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. 10 kali. Kalau bisa posisinya sebelum pindah kaki. Jadi habis salam langsung baca itu. Itu khusus pada sholat subuh dan sholat maghrib. Selain sholat subuh dan sholat maghrib, langsung aja Allahumma antas salam. Tambahnya apalagi pada sholat subuh dan sholat maghrib, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Itu khusus pada sholat subuh dan sholat maghrib. Menyatakan di sholat-sholat lain juga seperti itu, tapi yang ditertibkan sama sebagian ulama kita seperti itu, habis subuh dan habis maghrib. Sudah, baru habis itu sudah 7 kali, baru baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ya Allah, Kau adalah salam. Jadi kalau namanya salam, mengucapkan salam, jangan sembarangan. Itu nama Allah SWT. Di antara nama Allah adalah as-salam. Jadi jangan main-main ya, salam. Salam, assalamualaikum, ya. Dia pakai asayang apa itu segala macam, sayang apa bagaimana. Nah, jangan. Ya, nanti mau bercanda yang lainnya aja. Tapi kalau salam, ya, jangan. Itu ada namanya Allah SWT. Itu doa artinya. Ya. Jangan. Ya. Maka Allahumma antas salam wa minkas salam, dan darimu salam untuk keselamatan. Ya. Wa ilaika ya'udus salam, dan kembali kepada kamu. Fahayyina rabbana bisalam, ya Allah berikan kepada kami ya salam keselamatan. Ya, rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darassalam, dan masukkanlah kami ke dalam surgamu tempat salam. Ya, adkhilnal jannata darassalam. Tabarak rabbana ya wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Terus kemudian setelahnya baru sebagian ulama juga menambahkan bahwasanya tambah lagi kemudian Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Baru tambah lagi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk apa? A'inni ala dzikrika, dalam zikir kepadamu. Ayani adzikr wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan bagus di dalam ibadah kepada engkau ya. Minta bantuan, karena yang ngasih kita kebaikan dan keburukan Allah SWT. Yang memberi kita bisa berbuat baik, taufik dari Allah SWT semata-mata ya. Jadi minta kepada Allah. Baru habis itu dianjurkan baca ayat kursi ya. Habis baca ayat kursi, baru habis itu mau langsung tasbih. Ya, subhanallah 33, kemudian alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Pas yang terakhirnya, pas jumlah genap 100-nya, tambahnya apa? La ilaha illallah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, enggak pakai yuhyi wa yumiitu. Langsung wa huwa ala kulli syai'in qadir. Beda sama yang pertama tadi yang 10 itu. Yang 10 pakai yuhyi wa yumiitu. Tapi kalau yang jawaban daripada yang setelah Allahu Akbar 33, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu genapnya 100. Ya, 33 100. Baru habis itu doa. Itu tata tertibnya ya ulama. Maka jangan langsung orang, Masya Allah, kadang habis sholat nggak doa lagi, nggak zikir lagi, main minggat aja.
Katanya Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Segaf, man laisa lahul wirid fahuwa qirid. Barang siapa yang nggak punya wirid atau kebiasaan rutinitas di dalam ibadah, zikir dan segala macamnya, maka dia seperti kera yang lompat-lompat aja ya. Jadi harus ada zikirnya. Kan Nabi sudah ajarkan cara zikir bagaimana zikirnya. Kenapa kok rame-rame? Orang pada ribut. Orang mau zikir kan ribut. Oh, pakai tasbih diributin. Masya Allah. Orang zikir rame-rame diributin. Iya, kalau ente kan hafal. Kalau yang lain kan nggak hafal. Makanya dituntun sama imam. Dituntun sama imam. Yang lain ngikutin makmumnya. Hal seperti itu. Mandala ala khairin kafa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Wah, imam pengen menunjukkan kebaikan. Itu dengan zikir. Maka imamnya suaranya dikencengin dikit zikirnya. Biar yang makmum ngikut daripada diem. Mau zikir nggak apa. Mau doa bahasa Arab juga nggak tahu. Udah. Cara gimana? Ngikutin imam. Sampai dia lama-lama bisa kan bisa berzikir. Jadi tatkala dia posisi jadi imam nanti di keluarganya atau apa, dia bisa mimpin berzikir. Oh, tahu susunannya seperti apa. Maka Thumad'u ba'da dzalika bil jawami'il kawamil. Ya, kemudian doa dengan doa yang lengkap ya. Wa huwa ma'allama Rasulullah SAW Aisyah radhiyallahu anha, yaitu sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Faqul, dan katakan, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada kamu dari segala macam kebaikan, yang segera maupun yang lama. Iya, mau yang segera saat ini maupun yang akan datang. Yang aku mengetahui dan yang aku tidak tahu. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada kamu minasyarri, dari segala macam kejelekan, kullihi, semuanya, ajili wa ajili, yang saat ini maupun yang akan datang. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam, yang mana aku tahu maupun aku tidak tahu. Was'alukal jannata, dan aku meminta kepadamu surga. Wa ma yuqarribu ilaiha, dan apa-apa yang mendekatkan diriku ke dalam surgamu. Ya, dari apa? Min qaulin, dari perkataan, wa amalin, dan perbuatan, wa niyatin, dan niat, wa atiqadin, dan keyakinan. Minta sama Allah biar didekatkan dalam surga dari segala macam penjuru. Wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Wa ma yuqarribu ilaiha, dan apa-apa yang mendekatkan diriku kepada neraka. Min qaulin, dari perkataan, wa amalin, dan perbuatan, wa niyatin, dan niat, wa atiqadin, dan keyakinan. Jadi dituntun semua Allah SWT, diajarkan. Ya. Was'aluka, dan aku meminta kepada kamu min khairi, dari segala macam kebaikan, ma sa'alaka minhu, apa-apa yang telah diminta daripada kebaikan tersebut. Siapa? Abduka wa nabiyuka, hambamu dan nabimu, yaitu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang diminta sama Nabi Muhammad semua kebaikan, aku juga minta. Kan kita nggak tahu apa aja, kita minta semua sama yang diminta Nabi dari semua kebaikan. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu min syarri, dan dari apa-apa masta'adzaka minhu, yang mana Nabi juga berlindung kepada kamu dari segala macam kejelekan. Abduka nabika Muhammad SAW. Jadi dapat semua. Kebaikan dapat, perlindungan juga dapat kebaikan, dapat perlindungan. Allahumma wa ma qadaita alayya min amrin faj'al aqibatahu rasyada. Ya Allah, setiap kau tentukan bagiku setiap perkara, kata kita nggak tahu yang ditentukan baik atau tidak. Ya. Maka jadikan setiap akibatnya atau setelahnya itu jadi perbuatan yang baik, tentukan yang baik. Ya Allah, nah mungkin tadinya pengen didatengin musibah atau bala, jadi nggak jadi akhirnya. Ya, ada dengan doa seperti itu. Maka kalau sudah doa seperti itu, tumat'u, kemudian doalah bima ausa bihi Rasulullah SAW, sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada siapa? Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, Fatimah radhiyallahu anha, yaitu putri Nabi. Apa wasiatnya? Fakul, katakan, ya hayyu ya qayyum. Ya, baca itu di dalam doa. Ya hayyu ya qayyum. Ya, memang meminta kepada Allah SWT, ya dzal jalali wal ikram, yang mempunyai kemuliaan. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Bi rahmatika astaghfir, aku meminta kepada rahmatmu. Wa min adzabika astajir, dan aku meminta perlindungan dari azabmu. La takilni li nafsi, jangan jadikan aku patokan pada diriku sendiri. Wala ila ahadin, maupun kepada makhluk yang lain. Min khalqika, dan makhluk tarfata ain. Tapi apa? Jadikan aku selalu tawakal kepada engkau.
Jadi nggak ngarepin sama diri sendiri, nggak terlalu iktimat kepada diri sendiri maupun ngarepin kepada orang lain. Tapi kalau segala sesuatu langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Minta. Wa aslih li sya'ni. Baguskanlah keadaanku kullahu semuanya bima aslah tabi sholihin sebagaimana yang kau baguskan kepada orang-orang saleh. Minta segala macam doa, minta sama Allah Subhanahu. Itu waktu-waktu mustajab ya. Kapan? Yaitu doa diantaranya setelah sholat. Habis zikir, kan zikir pendekatan diri sama Allah. Kalau sudah dekat, sudah bersih, otomatis yang kita minta langsung diterima. Ini enggak langsung main habis sholat langsung main terima. Sholatnya udah gagak khusyuk, ya, nggak ikhlas segala macam, ya, sembarangan. Kadang rukunnya, kadang ini kan, mau langsung minta sama Allah dari segi mana mau dikabulkan, ya. Tempat makannya haram, minumnya haram, baju yang dipakai haram. Dari segi mana pengen dikabulkan doanya sama Allah SWT. Caranya gimana? Taubat dulu, deketin dulu, baca ayat kursi, baca zikir la ilaha illallah, baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Diajarkan semua sama Nabi, warid semua sama Nabi. Ada yang hadisnya sahih, ada yang hadisnya hasan, ada yang hadisnya dhaif. Nah, hal yang demikian itu intinya hadis dari Nabi semua. Hadis dari Nabi yang bikin sahih, hasan, dhaif kan perawinya, periwayatnya. Dan periwayat itu tidak gampang mendhaifkan hadis ya. Ya, kalau kita belajar ilmu mustalah hadis, kita pernah belajar ilmu mustalah hadis ya. Itu tidak gampang perawinya. Karena orang meriwayatkan hadis, ya, meriwayatkan hadis diantaranya nggak boleh bohong. Kalau ketahuan bohong satu kali, hadisnya langsung turun, nggak bisa dipakai orang nanti. Nggak boleh bohong. Ya, kalau yang meriwayatkan hadis orang-orang yang masya Allah yang sekarang suka bohong, ya hadisnya dhaif semua. Alhamdulillah sudah dibukukan semua sama Imam Bukhari, sama Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud dan segala macam. Jadi hadisnya nggak turun lagi derajat. Kalau orang sekarang yang meriwayatkan, masya Allah, bohongan dia banyak di mana-mana ya. Mau bohongin sama anak sendiri bohong sama keluarganya, sama kerjaannya bohong dan segala macam. Habis itu riwayat hadisnya. Nah, maka sudah dibukukan sama ulama, maka riwayatnya tetap yang sahih ada, yang hasan ada, yang dhaif ada. Selama dhaif itu tidak terlalu dhaif, tidak terlalu lemah dan juga tidak bertentangan dengan hadis yang sahih, itu bisa diamalkan di dalam fadhail amal. Itu kesepakatan antara ulama hadis. Oke? Baru kemudian doa yang lain ya banyak daripada beberapa doa dan masyhur yang semuanya itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya, semua dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab Imam Ghazali ada besar Ihya Ulumuddin. Ya. Seperti itu. Wa takun auqataka, baru setelah itu kau bagi waktunya kamu. Waktunya kan kamu. Yang insyaallah kita pertemuan berikutnya akan kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Barangan sama imam itu, Allah bagi orang kita pas barangan sama kita nih. Barangnya di waktu kapan? Waktu kita mau rukuk dia. Oh, barangan rukuk, iya. Nah, itu makruh, kemudian ya membarangi menghadiri. Tapi kalau dia waktu takbiratul ihram itu tidak sah salatnya. Kalau takbiratul ihram yang pertama, kalau yang takbir yang intiqalat, takbir yang perpindahan rukun itu makruh. Kalau dia ngebarengin imam, sering-sering ngebarengin imam, apalagi sampai ngeduluin imam, maka Allah akan jadikan kepalanya nanti ditukar jadi kepala himar, keledai di akhirat nanti. Kenapa? Tanda kebodohan. Udah tahu ada imamnya, ada yang ketuanya, tinggal ngikutin, dia ngeduluin. Nah, seperti itu. Ya. Ada lagi? Ya. Ustaz, kalau salaman itu kan menunjukkan dosa-dosa. Ini ada yang nggak mau salaman. Kalau kita salaman dia melakukan sholat sunat ya kan. Jadi dia nggak ikut ini salaman. Ya. Itu gimana? Ya kalau memang dia sekiranya farid, dia kosong, waktunya nggak pengen buru-buru apa segala macam, ikut sampai terakhir, sudah doa, sudah apa kan salaman selanya ya. Satu sama lain berjabat tangan. Setiap orang muslim berjabat tangan, maka Allah akan mengampuni daripada orang tersebut, dilenturkan dosa-dosanya. Makanya Nabi kalau berjabat tangan biasanya orang yang lepasin duluan daripada Nabi nggak langsung lepas. Dan kalau salaman pandang, tepok-tepok aja kadang orang sekarang ya. Salaman habis sholat, pandang satu sama lain, senyum. Ya, semua sunnah Nabi. Giliran yang sunnah Nabi dilaksanakan dianjurkan nggak dipakai. Giliran tempat lain dipakai.
Senyum buat maksiat ya, lihat yang bukan muhrimnya dia senyum. Nah, ada yang maksiat. Giliran yang dianjurkan dalam ibadah itu nggak dipakai semua. Ya, pakai salaman satu persatu, kemudian menghadapkan mukanya dalam tanda senyum, menandakan ini saudara dengan saudaranya. Jangan kayak orang musuhan. Yang seperti itu adab daripada berjabat tangan. Kemudian kalau sekiranya orang itu sholat sunnah atau apa segala, mungkin dia buru-buru pengen pulang, ada hajat, ya sholat, ya. Tapi alangkah baiknya kalau dia bisa tangguhkan daripada hal tersebut, dia ikut salaman dahulu. Bagaimana itu sudah turun temurun daripada ulama-ulama kita sampai ke atas semua warid, ya. Semua adatus salaf ibadah. Adatnya orang-orang terdahulu itu ibadah. Bagaimana ibadahnya mereka? Kebiasaannya aja jadi ibadah. Yang kadang kita nggak tahu, ini gunanya buat apa sih? Ini gunanya, tanda itu ibadah. Ya. Apalagi ibadahnya mereka. Nah, seperti itu. Mungkin ada lagi, ya. Untuk adab di masjid itu, pada saat kita taklim, kemudian kita kan datang telat nih. Apakah diutamakan kita langsung ikut ke taklim itu atau tahiyatul masjid dulu? Nah, kalau sekiranya baru mau mulai, belum mulai atau baru mau mulai, kita sholat tahiyatul masjid dulu. Ya, karena sebagian ulama ada yang mewajibkan. Ya, di dalam mazhab kita Syafi'i bahwasanya sunnah. Tapi ada sebagian ulama yang lain mewajibkan. Lebih baik tahiyatul masjid. Tetapi kalau sekiranya udah pertengahan, takut daripada faedah ilmunya kita hilang sekarang, langsung duduk. Sebelum duduk baca baqiyatus shalihah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar berapa kali? 4 kali. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Itu sama pahalanya seperti orang sholat sunat tahiyatul masjid, itu penggantinya. Nah, seperti itu ya. Kita nggak sempat sholat tahiyatul masjid, ya biar dapat pahalanya juga sama. Itu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tapi kalau tidak ada kegiatan, lebih baik sholat sunat tahiyatul masjid. Tambahkan. Nah, seperti itu. Ada lagi? Lihat kondisinya dia. Nah, mana yang lebih cocok? Yang lebih tahu, ya. Qadimul aham fala aham. Dahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Dua-duanya sama-sama baik, tapi dahulukan mana? Ada lagi yang mungkin mau tanyakan? Apa diam-diam lagi pada mikir semua? Kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Al-Fatihah ala ruh Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali وصوله وفرائه منتسبين الأجمعين وذوي الكوكين الأجمعين ثم إلى أرواح جميع الأئمة المرشدين والراشدين والأولياء الصالحين ثم إلى أرواح جميع ساداتنا علي أبي علوي صغيرا وكبيرا ذكرا من مشارق الأرض إلى مغربها وبحرها ثم إلى أرواح أموات هذا البلد من أهل لا إله إلا الله أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم وتغشاهم برحمة المغفرة وبنية الفتوح والمنوح والرسوخ وصل الجسد والروح وبنية تفريج الكروب وتيسير الأمور وتيسير الرزق وصل الأبناء وصل البنات وحراسة الأماكن والبيوت من جميع الشرور وبنية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان ولكل نية صالحة جامعة الدنيا والآخرة ولمن وصلفنا صالحون وعلى من جمع مشايخنا وعلى من أويتم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Lebih kurang mohon maaf. Hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.